Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk AA dan TT, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran suatu benda. Nah, pengukuran suatu benda ini biasanya terdiri dari pengukuran panjang dan pengukuran lebar. Nah, jelaskan dulu ya di beberapa benda mana yang panjang, mana yang lebar, biar AA dan TT bisa membedakan dan nanti tidak bingung ketika akan mengukur panjang dan lebar dari suatu benda. Begitu ya. Oke. Benda yang pertama adalah lem. Ya. Nah, kalau dari benda ini panjangnya adalah dari ujung sini yang putih ke ujung yang sini. Begitu ya. Itu disebut dengan panjang. Atau bahasanya jarak antara ujung satu dengan ujung lain. Begitu ya. Nah, kalau misalkan lebar, syaratnya lebar ini harus berdiri atau tegak lurus. Nah, ini kan sudah tegak lurus ya. Nah, kalau misalkan lebar ini biasanya dari satu sisi sini ke sisi sini. Biar lebih jelas, Ibu tunjukkan dengan pensil ya. Ini sisi sini, sisi paling sini nih, ya, ke sisi yang sini. Itu ya, itu dinamakan dengan lebar. Oke, ini di benda yang ini sudah beres ya. Sekarang Ibu akan ganti dengan benda lain. Nah, ini cermin. Cermin ini bentuknya tidak seperti lem yang ini ya, begitu ya. Bentuk cermin ini bulat. Jadi biasanya bentuk yang bulat seperti ini akan sedikit sulit untuk AA dan TT ukur. Nah, caranya bagaimana? Nanti Ibu jelaskan setelah bagian ini ya. Oke. Nah, untuk di cermin ini AA dan TT kita akan lihat yang mana yang panjang dan yang mana yang lebar. Begitu. Nah, di cermin ini kenapa Ibu balikan dari posisi seperti ini ke posisi seperti ini? Karena ternyata ini ujung yang paling ujung, begitu ya. Ini yang kalau misalkan begini nanti mengukurnya ini tidak terukur yang ini. Begitu, yang ini pun tidak akan terukur. Jadi Ibu ubah posisinya. Begitu ya dan teteh ya. Nah, kalau sudah begini bentuknya AA dan teteh, Ibu tunjukkan mana yang panjang dan mana yang lebar dari benda ini atau cermin. Nah, kalau panjang itu dari ujung sini, ingat kalau panjang itu dari ujung satu ke ujung lain atau jarak antar ujung. Gitu ya. Nah, jadi kalau panjang berarti dari sini ngukurnya ke ujung yang sebelah sini. Begitu. Nah, kalau lebar dari cermin ini bagaimana? Ingat, tadi lebar itu posisinya bendanya itu harus tegak lurus. Berarti cermin ini harus ditegak luruskan, artinya diberdirikan. Begitu ya. Diberdirikan. Ups. Iya. Diberdirikan seperti ini ya. Lebarnya yang mana? Dari sisi yang Ibu tunjuk sampai sisi yang Ibu tunjuk. Nah, itu dinamakan dengan lebar. Begitu ya. Oke. Tadi sudah dua benda, Ibu tambah lagi satu benda agar AA dan teteh lebih paham. Oke, kalau misalkan Ibu berikan contoh spidol ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini akan lebih gampang untuk AA dan teteh ukur. Oke, nah kalau bentuk spidol seperti ini akan lebih gampang untuk AA dan teteh menentukan mana panjang dan mana lebar ya. Oke, berarti panjangnya yang mana coba? Ya, betul, dari ujung sini ke tutupnya ke ujung sini. Itu dinamakan dengan panjang. Ya. Jadi panjang itu jarak antar ujung dari satu benda ke ujung lainnya. Itu ya. Itu dinamakan dengan panjang. Oke, kalau lebar, ingat kalau lebar itu bendanya harus tegak lurus, artinya harus diberdirikan. Nah, kalau sudah diberdirikan begini, kalau sudah berdiri begini,
kita lihat sisi yang paling sini ke sisi yang paling sini itu berapa, nanti dilihat dan diukur. Begitu ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan panjang dan lebar dari setiap benda atau dari suatu benda. Sekarang kita akan melanjutkan ke pengukuran panjang dari suatu benda. Karena A dan Teteh tadi sudah Ibu jelaskan mengenai perbedaan panjang dan perbedaan lebar yang ada pada suatu benda. Sebelum A dan Teteh melakukan pengukuran, hal yang harus A dan Teteh lakukan atau persiapkan adalah yang pertama, disiapkan terlebih dahulu penggaris ya. Penggarisnya boleh penggaris plastik ataupun boleh penggaris besi ya. Jadi AA dan Teteh bisa siapkan penggaris yang ada di rumah. Tapi kalau Ibu, saran dari Ibu itu akan lebih enak kalau AA dan Teteh menggunakan penggaris plastik seperti ini. Kenapa? Karena tulisannya jelas terlihat begitu ya. Ketika menempelkan dengan bawahnya apapun, bendanya, warnanya apapun, ketika menggunakan penggaris plastik ini, A dan Teteh akan bisa melihatnya lebih jelas, begitu ya. Nah, kalau sudah ada penggarisnya, lalu A dan Teteh taruh penggarisnya di tempat, boleh di mana saja ya. Oke, kemudian ambil benda yang akan diukurnya. Karena pada kesempatan ini ada beberapa benda ya. Nah, Ibu ambil salah satunya yaitu cermin. Nah, kalau sudah ada benda yang akan diukur dengan alat ukurnya yaitu penggaris, nah, kita akan mulai pengukurannya. Oke. Oh iya, untuk AA dan Teteh ketahui, penggaris itu adalah salah satu contoh dari alat ukur ya, dan untuk penggaris ini satuan yang digunakan adalah sentimeter gitu ya. Nulisnya cm, dibacanya sentimeter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mulai pengukuran. Kita tempatkan benda yang akan kita ukur di garis 0. Oke, di garis 0. Nah, ini dikarenakan bentuk dari benda yang akan kita ukur ini bentuknya bulat gitu ya. Jadi otomatis ujung yang sebelah sini itu tidak langsung nempel ke penggaris. Nah, bagaimana caranya? Kita akan cari alat bantuan atau benda bantuan. Nah, benda bantuan ini akan lebih baik kalau A dan Teteh cari penggaris lain. Jadi benda bantuannya adalah penggaris lain. Nah, Ibu sediakan ada penggaris besi, juga ada ini, busur ya. Nah, ini kedua alat ini nanti akan membantu kita atau membantu Ibu dalam menentukan panjang dari cermin ini. Caranya, caranya ditempatkan terlebih dahulu, ujung yang ini harus nempel ke angka 0. Bagaimana caranya? Ditempelkan seperti ini. Sebentar. Ditempelkan dahulu. Ibu hadirkan yang sudah ada saja. Ini contoh dari ketika A dan Teteh mendapatkan bendanya itu ujungnya tidak bisa nempel ke penggaris yang di bawah ini. Nah, berarti A dan Teteh bisa pakai penggaris tambahan. Begitu ya. Kenapa harus ada penggaris tambahan? Biar akurat. Akurat itu apa? Akurat itu tepat. Tidak salah begitu ya pengukurannya. Nah, di sini A dan Teteh ujung yang ini, karena kita mau mencari panjang, ujung yang ini dengan sampai ujung yang sini itu kita harus betul-betul melihatnya ya.
Kenapa? Karena kalau misalkan berbeda sedikit saja, maka pengukurannya pun hasilnya akan berbeda. Begitu ya. Nah, ketika seperti ini, ketika Adan Teteh mau mulai, kita tempatkan benda ini di angka 0. Harus di angka 0 ya. Ujung satu benda ini harus tepat di angka 0. Kenapa? Karena kalau misalkan Adan Teteh menyimpannya tidak di angka 0, maka hasilnya pun akan berbeda. Begitu ya, tidak akan sama, tidak akan pas dengan benda yang aslinya. Jadi harus mulai dari angka 0 dulu. Begitu ya. Nah, kalau memang sudah beres tepat di angka 0, nah, cara yang selanjutnya adalah kita lihat sampai berapa. Nah, cuman di sini kan sama nih, yang ujung sebelah sini juga tidak nempel di penggaris ini, maka kita akan cari alat bantuannya ya. Lanjutkan Adan Teteh. Nah, untuk yang satunya lagi, karena bendanya bulat ya, ujungnya tidak nempel ke penggaris yang di bawah, akhirnya kita memutuskan atau ibu memutuskan untuk menggunakan alat bantuan. Kenapa menggunakan penggaris lagi? Karena dengan penggaris, ibu yakin ukurannya akan lurus, benar-benar lurus ya, begitu. Jadi nanti kalau Adan Teteh pun mengukur benda yang ujungnya tidak nempel di penggaris yang mengukur ya, atau penggaris yang digunakan untuk melihat nanti berapa panjangnya atau berapa lebarnya, usahakan juga menggunakan alat bantu penggaris lain ya. Oke, tadi sudah ya, dari mulai 0 sudah beres. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Nah, di ujung yang satu lagi ini, oke, sebentar. Nah, di ujung yang ini Adan Teteh, kita tarik, kita lihat. Menunjukkan ke angka berapa? Sebentar. Oke, menunjukkan ke angka berapa? Ternyata di 7. Ini angka 7 ya. Lebihnya berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. 5-nya sudah lebih ya dari penggaris ya, jadi di 4 ya, gitu ya. Jadi panjang cermin ini bisa kita lihat atau kita dapatkan dari titik awal dari 0 ya sampai dengan titik akhir yang ini. Nah, berarti 7, tadi berapa ngitungnya? 1, 2, 3, 4. 7,4. Begitu ya. Jadi panjang cermin itu panjangnya, sebentar. Ya. Oke, jadi panjang cermin sama dengan 7,4 cm. Nah, untuk panjang ya, itu satuannya cm. Kalau lebar sama, satuannya cm. Kenapa satuannya sama? Karena benda yang dipakai untuk mengukur atau alat untuk mengukurnya yaitu penggaris itu memiliki satuan berupa cm atau ditulis dengan cm. cm ini kalau dipanjangkan ini adalah sentimeter. Kalau dibaca sentimeter, kalau ditulis centimeter, begitu ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan panjang, tinggal kita akan lanjutkan ke lebar dari benda yang tadi sudah kita dapatkan panjangnya yaitu cermin. Oke. Ya, tadi kan Adan Teteh sudah belajar mengukur panjang dari suatu benda. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan lebar, pengukuran lebar dari suatu benda. Untuk mengingatkan Adan Teteh agar tidak lupa ya. Jadi, ibu ulang kembali mengenai mana itu panjang dan mana itu lebar. Kalau panjang itu biasanya jarak antar ujung satu ke ujung lain. Nah, kalau lebar, bendanya syaratnya adalah harus tegak lurus, artinya berdiri ya bendanya ya, makanya cerminnya ibu berdirikan, begitu. Nah, kalau lebar dari mana? Dari sisi yang ini yang ibu tunjuk sampai dengan sisi yang ini, begitu, itu namanya lebar ya.
syarat lebar ini bendanya harus berdiri tegak lurus, ingat ya. Oke. Panjang dan lebar itu berlaku di setiap benda, begitu ya. Oke. Kita lanjutkan dengan lebar. Cara yang pertama adalah AA dan Teteh tegak luruskan benda yang akan dicari lebarnya, begitu. Yang kedua, tempatkan di titik 0. Oke, nah ini lanjutan ya, AA dan Teteh, bendanya atau cerminnya sudah Ibu berdirikan. Kalau AA dan Teteh langsung mengerjakan soal, tidak usah menggunakan penopang seperti ini ya. Ibu pakai penopang biar bisa AA dan Teteh lihat dengan jelas mana, biar nanti AA dan Teteh tahu perbedaannya, begitu ya. Oke, jadi kalau nanti mengerjakan soal tidak usah pakai penopang seperti ini. Seperti 2 ini ya, Ibu tegaskan sekali lagi, tidak usah menggunakan ini, tinggal diukur, kemudian ditulis, dan beres, begitu ya. Oke, nah ini bagaimana cara melihatnya? Sebentar. Oke. Ya, nah ini cerminnya sudah di angka 0 startnya ya, dan Teteh ya. Tuh. Oke, sisi yang sebelah sini itu sudah di angka 0, tepat di angka 0. Nah, begitu ya. Terlihat ya. Nah, sisi yang satunya lagi itu sisi yang sebelah sini. Itu sudah bisa menunjukkan lebarnya berapa. Jadi, di situ kan ada angka 0 ya. Kemudian ada angka sebelum 1, sebentar. Ada angka ini. Nah, ini 5 ya. 5, kemudian ini 6, ini 7. 7-nya sudah tidak ada bendanya. Jadi berarti di 6. Jadi panjangnya tadi 4. Sebentar. Tadi panjangnya berapa? Panjang cermin itu 7,4 cm. Tadi lebarnya jadi berapa? 0,4. Tadi karena angkanya menunjukkan 0, gitu ya. Oke, biar sedikit jelas lagi sebentar. Nah, ini kan angkanya menunjukkan angka 0 ya. Berarti lebar dari cermin itu 0,6 cm. Gitu ya, dan Teteh. Ibu tuliskan di sini lebar cermin sama dengan 0,6 cm. Ya. Oke. Di sebelumnya dan Teteh sudah belajar tentang berbagai macam alat ukur ya. Nah, Ibu ulang sedikit lagi. Alat ukur itu memiliki satuan yang berbeda-beda, begitu ya. Nah, karena satuannya berbeda-beda, makanya ada tangga meter ini. Karena dengan adanya tangga meter ini memudahkan kita untuk bisa mengubah, begitu ya, mengubah ke dalam satuan yang sama. Nah, tangga meter ini biasanya bentuknya seperti itu. Dan Teteh bisa lihat di layarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, begitu ya. Itu nanti kita isi. Di setiap tangganya itu ada panjang satuan yang biasanya dimiliki atau biasanya digunakan. Ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, begitu ya. Oke, Ibu mulai dari yang paling atas. Yang paling atas biasanya dituliskan KM. Gitu ya, KM itu singkatan dari kilometer. Gitu ya. Nah, di bawahnya ada HM. Singkatan dari hektometer. Nah, di bawahnya HM itu DAM.
atau dekameter. Oke. Sebentar. Atasnya ya. Oke. Oke. Gitu ya. Sebentar. Oke. DAM sudah beres. Baru di M. M itu meter. Oke, kelihatan ya. Sebentar. Nah, di sini DM. Jangan tertukar ya antara DM dengan DAM yang atas. Ya. Kalau DM ini desimeter. Nah, kalau sudah DM, cm, sentimeter. Nah, baru ini kelebihan. Sentimeter. Oke, dan terakhir mm. Milimeter. Gitu, ya. Nah, ini ada km, ada hm, ada DAM atau DAM, ada M, ada DM, ada CM, ada MM. Nah, ini AA dan TT harus diingat. Ibu harapkan AA dan TT bisa mengingatnya. Nanti AA dan TT mengingat ini akan sangat mempermudah AA dan TT untuk menyamakan gitu ya, menyamakan satuannya ketika nanti berbeda. Bisa disamakan dengan ini. Begitu ya, dengan tangga ini. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya ibu suka ambil awalan dari huruf setiap tangga satuannya. Jadi disingkatnya kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Gitu ya. Ibu ulangi sekali lagi ya, coba dihafal nanti ya. Kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Gitu ya, A dan Teteh. Oke, kalau sudah seperti ini, nah, sekarang Ibu akan mulai jelaskan. Ini catatan, boleh A dan Teteh nanti tulis ya di buku tulisnya masing-masing. Oke, nah ini sudah Ibu tulis lagi buat menjelaskan langkah selanjutnya ya A dan Teteh. Oke, nah ketika A dan Teteh sudah mengingat yang ini, ya, sudah mengingat yang ini, oke, Ibu lanjutkan. Nah, yang ini, kalau AA dan Teteh bisa lihat, ada tulisan kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Nah, ini artinya setiap AA dan Teteh naik, misalkan, ya, dari milimeter ke sentimeter naik 1. Ini artinya dibagi 10, gitu ya. Kalau ini naik lagi, misalkan dari milimeter ke desimeter, kan naiknya 2 kali, 1, 2, berarti dibagi 100, gitu ya. Kalau misalkan dari milimeter ke meter langsung, berarti hitung berapa kali naiknya, 1, 2, 3 dari milimeter ke meter, gitu ya. Berarti dibagi 1000, tinggal nambahin 01 ya. Oke, dari milimeter ke dekameter atau dam, tinggal tambah lagi nolnya 1, 10.000. Dari milimeter ke hektometer, berarti naiknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti dibagi nolnya ada 5, 100.000. Dari yang sini ke kilometer yang paling ujung, yang dari yang bawah ke yang paling atas, itu dihitung ada berapa? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Berarti kalau dari milimeter ke kilometer artinya dibagi 1 juta. Itu ya. Itu ya, A dan Teteh ya. Nah, gimana kalau misalkan turun? Nah, kalau turun pun sama. Kalau tadi kalau naik dibagi, ini bedanya dikali. Contoh nih, dari kilometer ke hektometer, berarti dikali 10. Dari sini ke sini, bentar. Oke, berarti dikali 100. Yang sini ke sini 1000 dan seterusnya. Dari kilometer ke meter. 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. Dari sini ke sini dikali 10.000. Dari sini ke sini dikali 100.000. Di sini dikali 1.000.000. Gitu. Ya. Ini kalau turun dikali 10. Gitu. Ya, dan Teteh. Ini Ibu ingatkan untuk A dan Teteh ingat sampai nanti A dan Teteh kelas 4, kelas 5, kelas 6 atau bahkan sudah berada di SMP atau di SMA atau di tingkat-tingkat selanjutnya gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah bekal untuk A dan Teteh, makanya harus diingat sama dengan perkalian. Sama halnya dengan perkalian A dan Teteh. Jadi harus diingat ya. Oke. Kalau lupa boleh lihat ke sini atau ke yang sebelah sana tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Ibu akan kasih satu contoh soal. Oke. Oke, ini contoh soalnya ya dan Teteh ya. Nomor 1, ada 125 cm, berapa cm dan berapa cm. Kenapa Ibu bagi dua seperti ini dulu? Kita pisahkan yang ratusan dan yang puluhan dan satuannya. Ini kita pisah dulu ya. Ini bertujuan agar A dan Teteh gampang untuk mengubah nantinya ya. Oke, bagaimana cara memisahkannya? Yang pertama, ini kan 125. Kita pisahkan dulu 100 gitu ya. Ditambah 25 cm. Gitu ya. Nah, setelah seperti ini, kita akan lanjutkan dengan melihat di sini cm nih. Ya. Di sini cm, ini ke meter. Nah, sudah beda nih. Yang ini cm, yang ini cm. Oh, sama. Berarti kalau sama mah tinggal ditulis lah. Tinggal ditulis lagi saja sama A dan Teteh. Yang ini yang berbeda kita rubah. Cara merubahnya, oke. Cara merubahnya itu coba lihat di sini. Ini Ibu sudah hapus yang tadi. Jadi tinggal tangga satuannya saja atau tangga meternya saja. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita lihat yang mau dirubah yang mana. Yang ini kan cm ke meter. Kita lihat dulu yang awal cm. Coba kita cari sebelah sini cm. Ada di sini. Kita bulatkan atau kita lingkari gitu ya. Nah, setelah itu yang ini meter. Kalau meter berarti kita cari juga di sini. Nah, ada ya. Yang meternya dikasih tanda juga. Diberi tanda juga gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya A dan Teteh, kita tinggal lihat dari cm ke meter itu naik atau turun kira-kira. Apa ayo? Naik atau turun? Naik ya. Nah, naik. Ibu kasih tanda seperti itu. Kalau naik bagaimana ya? Ingat lagi yang tulisan ini. Kalau naik dibagi 10. Jadi, kalau begitu, tandanya dibagi. Gitu ya, dan Teteh ya. Dibagi. Setelah itu, ininya, kita lihat dari cm ke meter. Berapa kali naiknya? 1. Kalau 1,
Setiap kali naik 1 kali, itu dibagi 10. Dibagi 10, ingat. Ya, kalau naiknya 2 kali, ini kan 1, ini 2. Berarti dibagi 100. Gitu, ya. Nah, kalau sudah begitu, kita lihat. Di sini angkanya berapa? Ada 100. 100 dibagi 100. Karena Adanta sudah belajar tentang pembagian kurung ya. Nah, oke, coba lihat. 100 dibagi 100. Berarti harus diingat 100 yang hasilnya 100 atau dekat ke angka 100. Ada ya, di perkalian 100, 1 kali 100, 100. Jadi di sininya 1, di sininya 100. Tinggal dikurangi, 100 dikurang 100, habis. Ya, jadi 100 dibagi 100 sama dengan 1. Satunya dipindahkan ke sini. Gitu. Jadi jawabannya 1 meter dan 25 cm. Oke, soal yang kedua, contoh yang kedua adalah 9 meter. Sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat awalnya di mana? Di meter. Terus akhirnya di mana? Di sentimeter. Gitu ya. Dari meter ke sentimeter, kira-kira naik atau turun? Nah, turun ya. Kalau turun seperti ini, maka dilihat berapa kali turunnya. 1, berarti dikali 10. 2, berarti dikali 100. Maka yang ini AA dan Teteh tinggal tulis dulu 9. Tulis lagi karena ininya kan angka 9 ya. Dari meter ke sentimeter tadi berapa? Dari meter ke sentimeter, karena turunnya 2 kali maka dikali 100. Maka yang ini kali 100 cm sama dengan 900 cm. Gitu ya.